Membangun kemandirian bangsa seringkali tidak bermula dari keyakinan yang bulat. Ia justru tumbuh di tengah kebisingan dan keraguan. Tetapi ada kontras antara kritisisme yang konstruktif dan pesimisme yang melemahkan. Jika kritik terjebak pada pesimisme, hasilnya framing kegagalan swasembada pangan secara insinuatif. Padahal faktanya tak begitu. Mari kita lihat data. Produksi beras nasional dalam potret BPS tetap di atas 34,69 juta ton sepanjang 2025. Bahkan sempat surplus. Kita yang optimis melihat ini tidak hanya angka. Data menjadi bukti bila di tengah tekanan iklim, volatilitas geopolitik dan keterbatasan lahan, ada pemerintah yang konsisten bekerja. Menariknya, sektor pertanian bangsa kini bergeser ritmenya. Mesin pertanian berpadu dengan tenaga manual, benih berkualitas yang terjangkau memperpendek siklus panen, serta distribusi yang tidak bergantung ke pola yang rapuh. Hasilnya, produktivitas padi mendekati 5,3 ton per hektar. Bukan kebetulan, perubahan ini hasil dari intervensi kebijakan yang konsisten dalam kerangka transformasi struktural. Sebagaimana Arthur Lewis melalui economic development, ini dimaknai fase krusial. Negara berhasil mendorong sektor dasar keluar dari stagnasi. Sebab itu, kritik tentang kegagalan adalah cerminan kegagalan para kritikus dalam membaca arah sebuah perubahan. Begitupun sektor energi yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat. Capaian pemerintahan menjaga stabilitas harga BBM subsidi di tengah volatilitas geopolitik menunjukkan tindakan yang sadar resiko. Subsidi ratusan triliun menjadi keberpihakan otentik. Alhasil, inflasi tetap terkendali di kisaran 2,5 sampai 3%. Apa maknanya dan lensa welfare economic sebagaimana diurai Richard Musgrave dalam The Theory of Public Finance? Stabilitas adalah strategi untuk mencegah gejolak global, tidak berujung pada krisis domestik. Tanpa itu, yang terpukul pertama adalah dapur-dapur kecil di penjuru negeri, termasuk mereka yang pesimis. Di titik ini, pesimisme mulai kehilangan legitimasi. Kendati masih terdengar, tetapi suara mulai rapuh. Inilah hasil kritik subjektif yang tidak berpijak pada realita data. Dan hebatnya, pemerintah tetap bekerja dan melangkah membangun fondasi yang meski tak populis, namun manfaatnya menentukan hajat rakyat banyak. Sebagai rakyat yang setia pada demokrasi, boleh berbeda pandangan dan bahkan wajib. Tapi jika kritik itu menolak data, maka ini bukan lagi koreksi, tetapi hambatan kemajuan. Indonesia tidak kekurangan suara pesimis. Yang diperlukan kini sikap berani mengakui di tengah segala kekurangan. Kemajuan itu nyata dan sedang terjadi.